Ini benar-benar bikin semuanya kaget juga bangga. Begini pernyataan mengejutkan Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi Yasser Al-Misehal. Usai Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari membongkar kecurangan hebat Arab dan Qatar. Dan akhirnya Federasi Arab memutuskan mundur jadi tuan rumah dan peserta Piala Asia 2027 karena malu besar. Seketika AFC akhirnya menunjuk Indonesia sebagai pengganti. Di sisi lain, begini pernyataan bahagia pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pengumuman tersebut. Akan buat satu langkah hebat untuk kebahagiaan fans Timnas Indonesia. Wah, penasaran kan dengan kelanjutan kisah dongeng karya admin ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Enjoy Persib. Saksikan cerita olahraga populer setiap hari. Jangan lupa subscribe dan like ya. Jagat sepak bola internasional dipastikan tidak akan sama lagi setelah hari ini. Sebuah gempa tektonik dengan magnitudo luar biasa mengguncang Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan dunia internasional. Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAFF, Yasser Al-Misehal menggelar konferensi pers darurat yang sangat emosional, dramatis, dan dipenuhi ratapan penyesalan yang mendalam di markas besar mereka di Riyadh. Dengan wajah yang pucat, mata yang berkaca-kaca, dan suara yang berulang kali bergetar menahan rasa malu, Yasser Al-Misehal membuat keputusan paling ekstrim dalam sejarah olahraga modern. Arab Saudi secara resmi menarik diri dari kepesertaan Piala Asia 2027, sekaligus membatalkan status mereka sebagai tuan rumah penyelenggara ajang bergengsi tersebut. Sebagai bentuk penebusan dosa, pertanggungjawaban moral yang radikal, dan permohonan maaf yang tulus kepada dunia, SAFF secara sepihak menyerahkan hak tuan rumah Piala Asia 2027 kepada Indonesia. Langkah bersejarah ini pun ditegaskan telah dilaporkan secara resmi melalui dokumen tertulis kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Keputusan luar biasa berani ini diambil oleh Al-Misehal setelah dirinya mengaku sangat terkejut, terpukul, dan hancur berkeping-keping mendengarkan pengakuan jujur yang meledak dari kapten utama tim nasional mereka, Salem Al-Dawsari. Seperti yang diketahui, pasca tim nasional Arab Saudi dibantai habis-habisan dengan skor telak 4-0 oleh Spanyol, Salem Al-Dawsari memutuskan untuk membuka kotak Pandora dan membongkar rahasia kotor di balik layar sepak bola negaranya, dengan menyatakan bahwa Arab Saudi sebenarnya adalah tim bapuk yang tidak layak berada di Piala Dunia dan selama ini banyak diuntungkan oleh skenario kotor wasit serta mafia AFC. Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh ratusan jurnalis internasional tersebut, Yasser Al-Misehal tidak banyak memberikan pembelaan. Sebaliknya, ia meluapkan pidato panjang yang dipenuhi dengan rasa bersalah, kekecewaan, dan kejujuran yang menyedihkan. Berikut adalah rentetan pernyataan panjang langsung dari Yasser Al-Misehal yang mengguncang ruang konferensi. Saya berdiri di mimbar ini hari ini bukan sebagai pemimpin yang bangga, melainkan sebagai seorang manusia yang hancur, sebagai seorang pencinta sepak bola yang hatinya telah patah berkeping-keping. Ketika saya pertama kali mendengar rekaman wawancara dan pernyataan langsung dari kapten kami, Salem Al-Dawsari, bumi yang saya pijak rasanya runtuh seketika. Saya terkejut, saya terpukul, dan saya merasa sangat dikhianati oleh realita yang selama ini menyelimuti sepak bola kami. Salem adalah kapten kami, simbol dari tim nasional kami. Dan ketika dia berbicara dengan penuh kemarahan serta penyesalan pasca kekalahan dari Spanyol, kami tidak bisa menutup mata. Apa yang dia katakan adalah sebuah kebenaran pahit yang sangat menyedihkan. Dia mengakui bahwa kami seperti anak kecil yang dipaksa melawan raksasa. Dan yang paling membuat saya menangis di dalam hati adalah pengakuannya bahwa kemenangan-kemenangan kami selama ini bukanlah murni karena keringat dan taktik, melainkan hasil dari bantuan luar, intervensi non-teknis, skenario kotor oknum wasit, dan campur tangan mafia yang memuluskan langkah kami di AFC. Al-Misehal kemudian melanjutkan pernyataannya dengan menekankan betapa hinanya sebuah kemenangan yang diraih tanpa adanya kejujuran dan sportivitas di atas lapangan hijau. Sebagai ketua federasi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pencinta sepak bola di dunia, kepada FIFA, dan terkhusus kepada negara-negara yang telah kami rugikan selama babak kualifikasi. Olahraga ini dibangun di atas fondasi kehormatan, sportivitas, dan keadilan. Jika kejujuran telah direnggut, jika kemenangan kami hanyalah sebuah settingan demi memuaskan kepentingan pihak tertentu, maka setiap trofi yang kami pegang adalah besi karatan yang tidak berharga, dan setiap tepuk tangan yang kami terima adalah hinaan bagi diri kami sendiri. Salem Al-Dawsari dengan sangat berani mengatakan bahwa kami hanyalah tim bapuk yang dipaksakan lolos ke panggung dunia yang bersih. Dan ketika kami tiba di panggung dunia yang tanpa intervensi orang dalam, kami langsung hancur lebur di hadapan Spanyol. Itu adalah cerminan kualitas asli kami yang selama ini ditutupi oleh kebohongan. Sebagai federasi, saya tidak akan memarahi Salem. Saya justru berterima kasih atas kejujurannya,
karena kebenaran memang harus menemukan jalannya, meskipun jalan itu harus membakar rumah kami sendiri hingga rata dengan tanah. Lebih lanjut, Yasser Al-Misehal menjelaskan secara terperinci mengapa ia memilih mengundurkan diri secara total dari Piala Asia 2027 dan mengapa hak istimewa sebagai tuan rumah tersebut harus dialihkan sepenuhnya kepada Republik Indonesia. Dengan segala pertimbangan moral, moralitas kami sudah runtuh. Kami merasa Arab Saudi sama sekali tidak layak dan tidak memiliki hak moral untuk menggelar turnamen suci sekelas Piala Asia 2027 di atas tanah kami. Kami tidak ingin menodai turnamen ini lebih jauh dengan bayang-bayang masa lalu yang kotor. Oleh karena itu, kami menyatakan Arab Saudi mundur sepenuhnya, baik sebagai peserta maupun sebagai tuan rumah Piala Asia 2027. Sebagai bentuk permohonan maaf kami yang nyata dan sebagai penghormatan tertinggi kami terhadap sportivitas, kami secara resmi menyerahkan hak penyelenggaraan Piala Asia 2027 kepada Indonesia. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan yang matang. Kapten kami, Salem, telah membuka mata kami semua ketika dia menyatakan bahwa dari semua lawan yang kami hadapi, Timnas Indonesia adalah mimpi buruk yang sebenarnya. Skuad Indonesia yang diisi oleh kombinasi luar biasa dan penuh disiplin dengan full skuad diaspora Eropa adalah cerminan sepak bola masa depan yang modern, bersih, dan berkelas. Indonesia bermain dengan skill, dengan strategi, dengan hati, dan tanpa bantuan mafia. Mereka adalah tim yang naik kelas secara terhormat. Kami melihat bagaimana gairah sepak bola di Indonesia berkembang begitu masif, bersih dari segala drama kotor di balik meja. Dunia bahkan menyaksikan bagaimana klub besar Inggris sekelas Aston Villa terpukau dengan atmosfer magis supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan memilih melakukan pramusim di sana pada Agustus 2026 nanti. Gairah yang begitu passionate antara hidup dan mati adalah apa yang dibutuhkan oleh Piala Asia. Indonesia jauh lebih pantas menjadi panggung tertinggi bagi sepak bola Asia daripada kami yang sedang terpuruk dalam penyesalan. Semua keputusan ini, baik pengunduran diri Arab Saudi maupun pengalihan status tuan rumah kepada Indonesia, telah kami susun secara resmi dan telah kami laporkan langsung ke pihak AFC di Kuala Lumpur. Kami berharap AFC segera memproses hal ini demi kebaikan dan kebersihan sepak bola Asia di masa depan. Sementara itu, di sisi lain, pelatih kepala skuad Garuda, John Hartman, tidak dapat menyembunyikan rasa bangga dan sukacitanya. Juru taktik asal Inggris yang menukangi Timnas Indonesia sejak Januari 2026 ini memberikan pernyataan resmi yang penuh gairah, merespons pengakuan kualitas dari Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari serta hadiah luar biasa berupa hak penyelenggaraan Piala Asia 2027. Dalam sesi wawancara khusus di sela-sela persiapannya, Hartman menyebut momentum ini sebagai hari yang bersejarah, sekaligus validasi internasional bahwa sepak bola Indonesia telah bertransformasi menjadi kekuatan baru yang modern, bersih, dan sangat disegani di Asia. John Herdman membuka pernyataannya dengan senyuman lebar dan nada suara yang penuh energi. Bagi pelatih yang sukses membawa perubahan besar pada peringkat FIFA Indonesia dari 122 ke 118 dunia ini, pengakuan dari pihak Arab Saudi adalah bukti nyata bahwa proyek sepak bola yang sedang ia bangun bersama PSSI berada di jalur yang sangat benar. Hari ini saya merasa menjadi pelatih paling bahagia di dunia. Mendengar pernyataan dari Ketua Federasi Arab Saudi dan kapten mereka, Salem Al-Dawsari, memberikan rasa bangga yang luar biasa bagi saya pribadi, tim pelatih, dan tentu saja seluruh pemain kami. Ketika kapten tim raksasa sekelas Arab Saudi menyebut skuad Garuda sebagai mimpi buruk yang sebenarnya dan menyetarakan level permainan kami dengan kekuatan Spanyol, itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa, ungkap John Hartman dengan mata berbinar. Ini adalah kemenangan besar bagi kerja keras, disiplin, dan kejujuran yang selalu kami tanamkan di dalam tim ini sejak Januari 2025. Kami tidak butuh bantuan non-teknis, kami tidak butuh mafia untuk menang. Kami hanya percaya pada proses, strategi modern, dan keringat para pemain di atas lapangan. Ketika dunia melihat dan mengakui bahwa Indonesia adalah cerminan sepak bola masa depan yang bersih, tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari itu bagi seorang pelatih. Terkait keputusan mendadak SAF yang mundur dan melaporkan pengalihan status tuan rumah Piala Asia 2027 kepada Indonesia melalui AFC, Hartman menyambutnya dengan tangan terbuka penuh antusiasme. Ia menilai Indonesia sudah sangat siap menjadi pusat perhatian sepak bola Asia. Mengenai status tuan rumah Piala Asia 2027 yang diserahkan kepada Indonesia, saya katakan dengan sangat tegas, kami siap. Kami sangat bahagia dan bangga jika dipercaya memikul tanggung jawab besar ini. Skuad ini diisi oleh kombinasi pemain lokal berbakat dan full skuad diaspora Eropa yang luar biasa berkomitmen. Kami memiliki mentalitas pemenang yang bersih, tegas Hartman. Apalagi, dunia sudah tahu bagaimana luar biasanya supporter kita. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUBK itu magis, sangat passionate, hidup mati untuk sepak bola.
Bahkan klub Premier League sekelas Aston Villa saja sampai takjub dan datang ke sini Agustus nanti untuk pramusim karena gairah supporter kita. Jadi, jika Piala Asia 2027 benar-benar digelar di Indonesia, kami akan membuat turnamen itu menjadi yang terbaik, terbersih, dan paling bergemuruh dalam sejarah. Kebahagiaan Hertman juga semakin lengkap setelah dirinya bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan adanya wacana penambahan peserta Piala Dunia membuat Hertman semakin optimistis menatap masa depan. Dukungan penuh dari Presiden Prabowo dan PSSI membuat kami semakin termotivasi. Setelah memenangkan laga krusial melawan Oman dan Mozambik, fokus kami sekarang adalah terus menaikkan level permainan. Dengan adanya peluang baru di Piala Dunia masa depan, entah itu format 48 tim atau rumor 64 tim, Indonesia terbukti mampu melangkah jauh hingga putaran keempat kualifikasi sebelumnya. Dengan pengakuan kualitas dari Arab Saudi hari ini, kepercayaan diri para pemain akan berlipat ganda. Kami melangkah dengan harga diri yang tinggi menuju Piala Dunia 2030. Pungkas Hertman dengan penuh semangat. Nah, itu tadi cerita dongeng yang admin sajikan untuk kalian. Tentu semuanya hanya tulisan fiksi yang bertujuan menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya.